الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقل من أستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتبعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات والنور إليه وكل أعمالنا والدعوة ندخل مع الله وعليه وسلم. رب صل على محمد واشكر بنا رب غير مليان. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد وعافنا واشف كل مرجى. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد وأسلم القلب وعفو أنفاك. رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. رب صل على محمد واغفر معادي واهلك وارضاه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأكوان وأثاب على أعمال الصالحات. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المعجزات الظاهرة التي حصلت به وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها الإخوة رحمكم الله، di dalam kitabnya Muhammad Insanul Kamil Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau menjelaskan kepada kita Al-Faidatu Sadisah, faedah yang ke-6. Beliau berkata, qala Ibnu Abi Jarrah, innama lam yughsal bima'il jannah lamma ijtama'a fi Zamzam min kawli asli ma'iha ila al-jannah thumma istaqarra fil ard fa uridu bidhalika baqa'a barakatihi sallallahu alaihi wasallam fil ard. Berkata Abi Jarrah, dibasuhnya hati baginda Rasul dengan menggunakan air Zamzam, bukan dengan air yang berasal dari surga, adalah agar manusia setelahnya mengambil keberkahan dari air Zamzam yang pernah digunakan untuk mencuci hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita kemudian mendapatkan keberkahan dari air Zamzam. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan air yang berasal dari surga, maka niscaya setiap kita tak bisa mengambil keberkahan di dalam
apa yang terjadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu digunakanlah air Zam-Zam untuk membasuh hati baginda Rasul, dan faedahnya adalah agar kita mendapatkan keberkahan dari meminum air Zam-Zam. Dan ketahuilah bahwa air Zam-Zam itu juga berasal dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam banyak riwayat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar air Zam-Zam tadi itu bisa diambil sebagai keberkahan oleh umatnya, oleh orang-orang yang meyakini tentang apa yang terjadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ghayruhu, selain Abi Jamrah juga banyak berkata para ulama yang lain, lamma kana ba'u Zam-Zam aslu hayati abihi Ismail sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwa air Zam-Zam munculnya pertama kali karena Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan sebab itulah kemudian Allah hendak memberikan kehidupan kepada Nabi Allah Ismail. Wa qad rubiya alaihi wa nama alaihi qalbuhu wa jasaduhu. Itu sebab air Zam-Zam itu adalah asal di mana banyak digunakan oleh ibunda dari Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ismail sendiri, dan darinya Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik Nabi Allah Ismail dan juga menumbuhkan hati dan jasadnya dari air Zam-Zam. Kita tahu persis cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah hendak hilangkan di dalam hati Nabi Allah Ibrahim kecintaan kepada keluarganya. Hampir semua para anbiya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hal yang demikian. Allah jauhkan mereka dari segala sesuatu yang mereka sukai. Allah jauhkan mereka dari segala sesuatu yang mereka cintai. Ketika masa di mana Nabi Allah Ibrahim menginginkan putranya, ketika telah lama tidak punya anak, ketika hamil sang istri, maka Allah mengujinya dengan mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk meletakkannya di tempat yang jauh. Padahal Nabi Allah Ibrahim berharap dia memiliki keturunan. Itu sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik Nabi Allah Ibrahim dan mendidik Nabi Allah Ismail dengan air Zam-Zam, sehingga Nabi Allah Ismail karena adanya air Zam-Zam, Allah jadikan dia sebagai orang yang paling berperan penting di kota Makkah pada setelahnya. Karena yang tinggal pertama di tempat itu adalah Nabi Allah Ismail bersama ibunda. Kemudian tumbuh besar Nabi Allah Ismail juga karena air Zam-Zam yang ada, yang Allah munculkan ketika keduanya memerlukan air. Sehingga ya hati dan jasad, tarbiyah pendidikan yang sifatnya secara jasadiyah, juga tarbiyah secara qalbiyah, itu diberikan kepada Nabi Allah Ismail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ia diletakkan jauh dari orang tuanya. Pendidikan inilah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diajarkan kepada Nabi Allah Ismail. Diajarkan juga kepada ibundanya Sayyidah Hajar. Kalau Sayyidah Hajar ini bukan wanita biasa. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lari dari mereka orang-orang yang tidak menyukai. Dulu Nabi Allah Ibrahim tinggal di sebuah tempat yang namanya Mesopotamia. Pada masa sekarang dikenal dengan sebutan Irak. Negeri Irak itu dulunya adalah Mesopotamia. Mereka orang-orang Mesopotamia menyembah Tuhan yang bernama Marduk, berhala yang terbesar yang kemudian dihancurkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan digantungkan kepadanya sebuah kapak yang besar. Sebab itulah kemudian Nabi Allah Ibrahim setelah dilemparkan ke api, maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan kotanya, kota di mana dia dibesarkan. Ia pergi
pergi kemudian menuju ke Palestina. Di dalam perjalanannya beliau berhadapan dengan seorang raja yang kemudian bertanya tentang wanita yang dibawa, yakni Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah adalah seorang wanita saleh, belum pernah tersentuh oleh laki-laki yang manapun juga. Sayyidah Sarah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Sarah adalah seorang perempuan yang sungguh-sungguh taat berbakti kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika ditatu dengan menggunakan sebuah kendaraan yang di atas kendaraan tadi ada rumah yang ada di atas, dalam bahasa Arab namanya haudaj. Haudaj yang mengangkat Sayyidah Sarah melewati sebuah tempat yang kemudian raja bertanya, wahai Ibrahim, siapa yang kau bawa? Biasanya kalau haudaj itu memang untuk perempuan yang akan melakukan perjalanan jauh. Dan kalau Ibrahim mengetahui tiga raja, raja ini agak setara, nggak bisa melihat istri orang. Itu sebab kemudian Nabi Allah Ibrahim berkata, ia adalah saudara. Kalimat saudara di sini di dalam ilmu mantik, di dalam perkataan yang mengandung makna yang bukan yang sesungguhnya. Mantik yang digunakan adalah saudara seiman oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jangan salah dalam mengartikan. Kadang orang-orang Madura atau kita juga yang berasal dari Kalimantan banyak. Lawan siapa yang datang? Lawan Andi Gurul dulu. Andi betul kan? Ada bini maksudnya. Tidak paham kalau saya berbicara pemilihan. Biar mereka tanya lagi ada. Apa saya? Apa aneh? Aneh nak jadi berbini seperti. Tapi sebutan dalam bahasa Madura kayak aneh maksudnya bini. Sehingga Nabi Allah Ibrahim mengatakan dia adalah saudara. Di sini kemudian banyak orang mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim telah berbohong. Maha suci Allah Taala menjadikan seorang nabi kemudian berbohong. Tidak jadi dalam nabi mereka berbahagia orang. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan ini saudaranya, maka raja kemudian memaksa untuk melihat. Ketika raja membuka haudaj, tempat di mana Sayyidah Sarah diletakkan, maka ia tidak menyentuh karena melihat kecantikan Sayyidah Sarah. Raja ini ingin menyentuh Sayyidah Sarah. Ketika hendak menyentuh, entah tiba-tiba tangannya tak bisa bergerak. Setruk, langsung setruk. Tadi lagu. Kemudian dimaafkan oleh Nabi Allah Ibrahim sehingga dia sembuh lagi. Kembali dia mau menyentuh Sayyidah Sarah, Allah buat lagi demikian. Sampai 2 kali dia berkata, wahai Ibrahim, aku punya satu orang budak yang juga kurang lebih budak itu. Kenapa? Setiap kali aku hendak menyentuhnya, tanganku seperti itu. Berkali-kali aku menginginkannya, tetapi setiap itu pula kedua tanganku tak bisa bergerak. Maka perempuan ini dihadiahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang bernama kemudian Sayyidah Hajar. Dan inilah kemudian Sayyidah Hajar inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari ibu dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, mereka orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memiliki anak Nabi Allah Ismail alaihissalam. Semuanya, keduanya Sayyidah Hajar dan Nabi Allah Ismail tumbuh di negeri Makkah dari mata air Zam-Zam yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimunculkan untuk mereka. Wa sara huwa sahibahu wa sahibu baldatil mubarak. Sebab itulah kemudian air Zam-Zam itu menjadi milik bagi Ismail dan ibu. Demikian juga kota yang diberkahi itu menjadi kota milik dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nasibun ayyakuna waladuhu salibul masdud kadhalik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kalah membasuh baginda Rasul dengan Zam-Zam, nantinya
dikuasai lagi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Kenapa dibasuh dengan air Zam-Zam? Karena air Zam-Zam nantinya juga akan diberikan dan dikuasakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walama fihi ila al-isyarah ila ihtisasihi lidzalika ba'da fa innahu qad sarat al-wilayah ilaihi fil fath. Nampak semuanya ini waktu terjadi Fathul Makkah. Ketika terjadi Fathul Makkah, maka semuanya diserahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menguasai kota Makkah, faja'ala siqaya lil Abbas wa waladihi. Maka kemudian untuk memberikan minum air Zam-Zam kepada para zairin, kepada orang-orang yang berziarah, diserahkan kepada Sayyidina Abbas, paman Nabi dan keturunan-keturunannya. Kemudian wahidatul bait li Utsman bin Abi Syaibah wa aqibahu ila yaumil qiyamah. Sedangkan kunci dan kelambu Ka'bah itu diserahkan kepada Utsman bin Abi Syaibah wa aqibahu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat keturunannya akan memegang kunci dan kelambu. Karena apa? Ada doa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang memegang kelambu dan kunci. Ketika beliau Sayyid Muhammad Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Abdul Malik menyebutkan aqabahu ila yaumil qiyamah, maka sampai hari kiamat nanti akan dipegang oleh keluarga ini. Sampai detik ini pun masih dari keluarga dari Abi Syaibah yang memegang, Utsman bin Abi Syaibah yang memegang kunci. Dan karena sampai kayak itu masuk kakak bahkan cabut orang sampai makin sentuhkan orang lain. Dan ini kata lagi Rasul, barang siapa yang mengambilnya dari Utsman bin Abi Syaibah dan keturunannya, maka sungguh ia telah berbuat kezaliman. Ada perkataan bagi Rasul yang demikian kepada pemegang kunci dan yang membuat kelambu Ka'bah. Faedah syariah, sedangkan hikmah yang ke-7, al-hikmah fi usli sadrihi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah di waktu dibasuhnya dada baginda Rasul atau hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bima'i thalj wal barad, dengan air Zam-Zam yang dingin dan seolah-olah membeku bagaikan es. Atau di dalam riwayat yang lain, tidak hanya dicuci oleh malaikat dengan air Zam-Zam saja, tetapi dengan thalj wal barad, dengan air salju dan air yang dingin. Ada dua hal di dalam masalah menyebutkan barad wal thalj. Dibilang salju atau thalj karena mengalami tajfif ketika turun dari awan. Turun dari awan dalam bentuk cair, kemudian terkena udara dan berubah menjadi salju karena udara dingin di sekitar. Sebaliknya, turun dalam bentuk salju tetapi karena hawa panas, maka kemudian berubah menjadi air yang dingin. Maka itu masalah barad wal thalj. Hiya ma fihima min asy-syifa wa adam at-takaddur bil ajza' at-turabiyyah allati hiya mahallu lil arjas wa unsur al-akdar. Mengapa dibasuh dengan air yang berasal dari salju dan air yang dingin? Keduanya, di dalam air yang dingin tadi ini bila syifa, obat. Sehingganya di negeri Hadramaut itu dicari air yang enggak dingin sulit. Hampir semuanya air itu dingin karena syifa, mengandung obat bagi penyakit perut. Kalau yang saya bisa faktor saya kau ni faktor tu dia, every saya kau ni saya flu, masuk angin pada dia. Kenapa? Wa ada bitakaddur bil ajza'i turabiyah. Dan air yang dua ini yang diturunkan dari langit tadi ini adalah air yang bersih dari unsur-unsur tanah yang ada di muka bumi, yang biasanya membawa tanah dan membawa sesuatu yang sifatnya
berbau tanah ataupun kotoran-kotoran tanah. Jadi Gusti Rasul kayak saya bercakap air dari saya keluar dari tanah, tapi saya kan dari lagi. Karena air lagi kayak air konsen pertama kali kayak sifat setoran di awal setelah musim panjang yang kekeringan, maka kemudian turun hujan pertama. Hujan ini adalah hujan yang disebut hujan yang membawa keberkahan dan kesembuhan. Al-iman ila anna al-waqta yasfu lahu wa li ummatihi. Ini menunjukkan ayat salju ayat ini tadi yang turun dari langit tadi ini menunjukkan kepada waktu di mana Allah nantinya akan menyucikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Air yang ini nanti akan menyembuhkan bagi baginda Rasul, menjadi penyucian bagi baginda Rasul dan bagi umat. Wa yarubu li syari'atihi al-gharra wa sunnatihi, dan ia akan menjadi syariat yang lembut, yang terang benderang, wa sunnatihi, dan menjadi kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Al-isyarah ila thuruji sadrihi ay insyirah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rasa dingin yang didapat oleh baginda Rasul di waktu dibasuh dadanya itu mendatangkan insyirah, kelapangan dada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Binasri 'ala al-a'da, Allah Subhanahu wa taala tolong baginda Rasul dari musuh-musuh. Setiap kali peperangan, kebanyakan peperangan dimenangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, diberikan oleh Allah nusiratu syahad. Nusiratu birrahmi nusiratu syahad. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Setiap kali aku akan berangkat sejauh perjalanan 1 bulan lamanya, musuh sudah ketakutan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat yang terdahulu itu nggak boleh sembarangan melakukan ibadah, tetapi baginda Rasul di mana tempat kita mau melakukan ibadah boleh. Nanti di dalam kitab Khasaisul Ummatul Muhammadiyah, Sayyid Muhammad membuat khusus tentang keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Rasul karena Nabi kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ini didapat karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antaranya. Kemudian wal idan bi burudati qalbi ay tumaninati ala ummati bil ma'rifah bil maghfirah lahum wa tajawaz an sayyi'atihim. Dan rasa dingin itu Allah berikan juga kepada umat. Dengan apa? Dengan diampunkannya dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah untuk umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala wa tajawaz an sayyi'atihim, begitu juga Allah Subhanahu wa taala dengan mudah menghapus setiap keburukan-keburukan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasa dingin inilah yang kemudian berkah dari apa yang dilakukan oleh malaikat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan mudah dan dengan dingin Allah Subhanahu wa taala menghapus setiap kesalahan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa di dalam hadis yang panjang, beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ra'aitu fil alwah." Ya Allah, aku melihat di dalam alwah ummatun, satu ummatan di dalam alwah aku melihat satu umat. Yadkhuluna kuburuhum, yadkhuluna al-qubur bidunubin ka'amthal jibal. Ya Allah, aku melihat satu umat di mana dia masuk ke dalam kubur dengan dosa yang sebesar gunung, tetapi kemudian Kau ampunkan dengan mudah, ya Allah. Ij'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku, ya Allah. Ummatu Ahmad, itu umat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian mudahnya Allah ampuni dosa umat
umat baginda Rasul. Dan ini adalah faedah di mana ketika baginda Rasul hatinya dibasuh dengan ma'ul thalaj, dengan air yang dingin, maka Allah memberikan rasa dingin itu kepada umatnya sehingga dengan mudah diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga mendatangkan rasa dingin kepada baginda Rasul. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala bantu baginda Rasul di dalam setiap peperangan, sehingga yang berapa banyak peperangan yang Allah turunkan malaikat sehingga mendapatkan kemenangan dengan mudah. Dan inilah rasa dingin atau rasa ketenangan yang diberikan kepada baginda Rasul ketika dibasuh hatinya di dalam air yang berasal dari langit. Ini maksudnya begitu. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala membasuh hati baginda Rasul dengan ma'u zamzam. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala membasuh hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ma'u dzam wal burud. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan nampak terbuat dari emas untuk baginda Rasul. Maka semuanya memberikan faedah dan pandangan masing-masing. Mengapa dicuci dengan air zamzam? Mengapa menggunakan emas sebagai wadah? Maka ini semuanya adalah iktibari, gambaran kepada apa yang nantinya akan diperoleh oleh umat baginda Rasul dan diperoleh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ketika Allah menjadikan kita sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Dihya berkata, "Innama ghusila qalbuhu bil thalj lima yash'ur bihi min thalj al-yamin ila qalbi." Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yaqul baina takbir wal inqira', "Allahumma aghsilni min khataayaya bil thalj wal bard." Kata Ibnu Dihya, dibasuh hati baginda Rasul itu dengan air yang dingin tadi, lima yash'ur bihi min thalj al-yamin, karena baginda Rasul akan mendapatkan keyakinan yang mendapatkan rasa tenang yang luar biasa. Ila qalbihi, di dalam hatinya. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yaqul baina takbir wal qira'ah, ketika baginda Rasul melakukan takbiratul ihram, biasanya baginda Rasul berdoa, Allahumma ghsilni min khataayaya bil-thalji wal-bardi. Ini yang kemudian dikatakan sebagai doa iftitah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus iftitah yang kita baca itu gimana, Bu? Itu adalah riwayat sahabat berdasarkan takrir baginda Rasul, ketetapan baginda Rasul, itu pun juga boleh kita baca. Atau di dalam riwayat yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini doa iftitah baginda Rasul. Yang mana yang betul? Kalau bisa dibaca semua, baca semua sebelum kita membaca Fatihah. Kalau mau dibaca semua, kalau itu sholat sendiri, kalau sama orang jangan dibaca habis semua. Kalau hafal, Allahumma aghsilni min khataayaya bil-thalji wal bard. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Atau pakai Kabirah itu, karena ketika membaca Kabirah seorang sahabat terdengar suaranya dari belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar kabira walhamdulillah kabira, sampai akhir. Usai sahabat tadi membaca doa iftitah, selesai salat baginda Rasul kemudian bertanya, siapa tadi yang membaca doa iftitah, membaca doa tadi? Sahabat ini ragu untuk bilang kalau diri khawatir salah apa yang dilakukan. Maka baginda Rasul berkata, sungguh demi Allah, aku melihat malaikat yang mencatat dari apa yang dibaca oleh teman tadi itu adalah dengan sesuatu yang tak mampu malaikat untuk mencatatnya, saking banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sahabat tadi berkata, aku ya Rasul, kalau takut salah. Itu sebab kemudian melalui takrir baginda Rasul, hal itu pun juga diminta. Nah, kalau sholat sendiri, itu baca semuanya lebih muskilah, tidak ada masalah. Itu mau baca semuanya, dapat. Allahu Akbar, Allahumma ghsil khataayaya
Bithalji wal barad. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kabira walhamdulillahi katsira. Kalau dibaca semuanya dapat. Makanya kalau sholat sendiri terserah ente, selama-lamanya terserah ente. Tapi kalau bareng sama orang, timbangan lah. Karena bagi Rasul kalau sholat bersama orang lain dengan bacaan yang pendek. Jangan gara-gara ada orang di belakang ente kemudian ente action lah. Alif lam mim buyar di belakang jika ente sendirian. Tamam. Jadi Rasulullah itu panjang di waktu salat sunnahnya, tetapi pendek di saat salat bersama orang. Sehingga Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan, suatu ketika aku bermakmum di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul membaca 7 surat terpanjang di dalam Al-Qur'an yang ditertibkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah, kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-Anfal. 7 ini yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa menggunakan bismillah? Kata Sayyidina Abu Hurairah, setiap kali baginda Rasul pindah dari satu surat kepada surat yang lain, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah, baginda Rasul pernah membacanya tanpa membaca bismillah. Ya, kalau kita lihat mushaf kita itu surat Taubah saja ya. Nah, salat sunnah baginda Rasul membaca 7 surat terpanjang. Akhirnya ini menjadi hal yang sunnah untuk kita lakukan. Sunnah ya, sekali seumur hidup kalau ente bisa. Kalau ente bisa. Wa arada ta'ala ayaghsila qalbuhu bima'in humila min al-jannah fi tasht min dhahab mumtala'in hikmatan wa iman liya'rifu qalbuhu طيب الجنة ويجد حلاوته فيكون في الدنيا أزهد وعلى دعوة الخلق إلى جنة أحرص. Suatu ketika juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibasuh. Sebelumnya di dalam pertemuan beberapa hari yang lalu kita jelaskan bahwa kadang-kadang Allah menggunakan air zam-zam, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan ma'utal ghaibat, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan air yang berasal dari surga. Atau dalam cerita pertama yang pernah Anda sampaikan di dalam kitab Al-Wafa, bahwa sesungguhnya Ibnu Jauzi menceritakan bahwa penciptaan tanah baginda Rasul diletakkan di 7 air yang berada, mata air yang berada di dalam surga. Sehingga ya, kata para ulama di sini, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala membasuhnya dengan air yang dibawa dari surga dan dari nampak yang terbuat dari emas, mumtali'an hikmatan wa iman, dipenuhi dengan hikmah dan iman. Allah penuhi dengan hikmah dan iman. Agar apa? Agar hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan tentang bagaimana surga. Mengapa dibasuh dengan air surga? Agar baginda Rasul merasakannya, wa yajidu halawatah, dan baginda Rasul merasakan manisnya bagaimana air yang berasal dari surga. Fayakunu fid dunya azhad, sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada hal-hal yang bersifat dunia enggak begitu menginginkan. Sehingga kalau kita lihat di dalam sunanul mansiyah, sunnah-sunnah yang dilupakan, sunnah-sunnah yang dilupakan. Maksudnya apa itu? Rasulullah di antara sunnah yang dilupakan oleh umat adalah baginda Rasul jauh lebih sering lapar dibandingkan kenyang. Kenapa begitu? Itu sebab kita dianjurkan juga lebih banyak lapar dibandingkan lebih banyak ke bisa nolok ya. Bapak saya boleh kalau soal rodi sekalian saya lapar. Kamunya kenyang mana tu? Mereka tak bagus. Waktu banyak lapar sampai karena mereka sunnah manusia, sunnah yang dilupakan. Mengapa dikatakan sunnah yang dilupakan? Karena orang hanya berbicara tentang
baginda Rasul biasanya makan buah ini makanan baginda Rasul ini. Apa saya berdua pada saya kata jangan apa. Masih kalau Pak sampai bergaul bahwa baginda Rasul pernah 2 bulan berturut-turut dapurnya tidak mengeluarkan asap sama sekali. 2 bulan. Tak apa gitu. Maka kalau bercerita yang kecil berbentuk, maka mengganjal dengan batu adalah sunnah bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bergaul dengan orang baik, oleh waktunya jadi. Sebab itulah kenapa baginda Rasul jauh lebih mencintai akhirat karena dibasuh dengan air yang berasal dari surga. Dan baginda Rasul jauh lebih banyak mengajak manusia agar lebih untuk mendapatkan surga dibandingkan kenikmatan yang ada di dunia. Itu sebab menurut riwayat wa li'annahu kana lahu a'da yataqawwaluna 'alayhi fa arada Allah ta'ala an yanfi 'anhu tab' al-bashari. Mengapa Allah Subhanahu wa taala membasuh hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena musuh-musuh baginda Rasul semuanya yatakawwal. Demam bedah, acak-acak tak masuk, kamu tak ikut Rasul karena mereka tahu sedemikian banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh yatakawwal. Demam bedah jahat. Fa'ala Allah Ta'ala ayat fi'aluhu tab' al-bashari. Sehingga ketika Allah membasuhnya, Allah hendak membuang sifat-sifat basyariah yang ada pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat basyariah yang seperti apa? Kalau kita disakiti, tabiatnya kita ingin membalas. Tak balas sampai bergaul, kita terroh kepada seorang gila. Mereka punten baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mencoba naik surga kaya agar apa? Agar setiap mereka yang berbuat salah kepada baginda Rasul dengan mudah baginda Rasul memaafkan. Tidak ada ceritanya baginda Rasul kemudian membalas sakit hatinya kepada orang lain karena disakiti. Tak pernah Gusti Rasul. Mereka sahabat pun Gusti Rasul hatinya dibasuh dengan air yang berasal dari surga. Wa min dhikri sadri wa su'i maqalatil a'da. Lihatlah bagaimana sempitnya dada musuh-musuh baginda Rasul dan perkataan-perkataan buruk musuh-musuh baginda Rasul kepada baginda Rasul. Nyakit mana-mana. Dan aku Rasul kayaknya nyakit. Karena kalimat-kalimat yang menyakitkan yang dilemparkan oleh orang-orang yang benci kepada baginda Rasul, itu sebab Allah mencucinya agar sisi basyariah baginda Rasul tak lagi ada untuk membalas perkataan mereka, tak ada lagi untuk membalas perbuatan mereka. Sebab Allah membasuh, menghilangkan sisi buruk dari manusia. Maka daripada tak pandai, daripada tak pandai orang kaya malas kalau mereka berusaha, daripada apa? Berdumang kan? Sila tahu yang pakai jadi gimana? Mas wajah sampai, ya bola nanti gue coba nolak tangan. Ingin biar kita kalau tak pernah bekerja, bekerja yang apa aja? Sampian toh, tidak, soalnya sampian. Famusila qalbuhu liyurida dhalika sadruhu sa'atan wa yufariquhu adhiq kama qala Allah Ta'ala wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqul. Sebab itulah kemudian Allah melapangkan dada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membasuh. Betul saya kira dada Rasul kayak elang sifat-sifat basyariah ketika disakiti oleh orang lain, baginda Rasul belum pernah membalas. Contoh, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Fathul Makkah, ketika berada di Fathul Makkah, baginda Rasul diusir, baginda Rasul dijauhkan dari keluarganya sehingga harus hijrah ke negeri Madinah. Ketika baginda Rasul di masa Fathul Makkah, kembali baginda Rasul ke kota Makkah dengan membawa kurang lebih 124.000 orang-orang Makkah semuanya ketakutan. Ini hari waktu di mana Muhammad akan membalas setiap apa yang telah kita lakukan kepadanya. Dulu kita mengusir, dulu kita menyiksanya, dulu kita menyakiti setiap pengikut Muhammad. Ini hari dia akan datang memasuki kota Makkah dengan 124.000 orang. Saya tak takut. Bersambian bergaul seperti Gusti Rasul. Pega fulan proses kakek pun apa boleh?
arwah saya keluarga apa petanda jangan bersambian dulu. Tapi Gusti Rasul ketika mereka berkumpul semuanya, Gusti Rasul ada bu antum tulaqa, kalian semuanya aku bebaskan dari pernah apa yang pernah kalian lakukan. Fair. Idhabu antum tulaqa, pergilah karena kalian semuanya telah aku bebaskan. Mereka lambat siksa, mereka lambat senyakit, mereka lambat siksa, mereka kakak biamba yang memojokkan bagi Rasul dengan banyak masalah. Tetapi bagi Rasul, idhabu antum tulaqa, pergilah karena kalian semuanya telah aku bebaskan. Tak kaya mencoba naik saja dalam benar Allah Ta'ala tak kira nak naik kan. Sampai bergaul rasa kaya mencoba naik panas kayaknya, pada jadi panas. Ada kan Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'usila qalbuhu ghairu marrah. Di dalam riwayat itu sebab kemudian hati baginda Rasul dicuci berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasara bihaitsu idza duriba aw sujja ra'sahu aw qusira rubaiyati kama fi yawm Uhud. Lihatlah bagaimana baginda Rasul ketika ia dicuci berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Rasul dipukul, ketika baginda Rasul dilukai kepalanya. Kita melihat cerita baginda Rasul ketika datang ke Taif. Kita melihat baginda Rasul ketika dipukuli, ketika baginda Rasul dilempari oleh kotoran oleh orang-orang kafir Quraisy. Baginda Rasul belum pernah terbawa oleh apa yang mereka kerjakan. Sampai terakhir di mana? Ketika terjadi di Uhud. Gigi baginda Rasul SAW itu patah gara-gara diserang oleh mereka. Tapi apa kata baginda Rasul? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa umat karena mereka orang-orang yang tidak mengenalku atau tidak tahu. Menggula bersambian, bagaimana? Waktu antara Taif, Gusti Rasul kaya di dalam riwayat kepalanya luka. Bahkan telapak kaki baginda Rasul ihtalaba biddam, berpacarkan darah kaki baginda Rasul ketika datang ke kota Taif. Tiba-tiba malaikat penjaga gunung datang kepada baginda Rasul. Malakul jabari ada, qala aqbibuha, faqala la bal artaji. Itu yang tanya. Nanti baca maulid itu cuma baca di depan lagi, bukan yang lain. Maulid Habib Umar itu tidak dibaca setelah bal artaji uqbah. Baca maulid Habib Umar itu semuanya tentang sejarah baginda Rasul. Malaikat gunung datang, qala aqbibuha, ya Rasulullah, aku akan ucapkan kepada mereka orang-orang Taif. Mengaul dan kota Kim Sora Bawah. Manusia bergaul pasti macam pagi ada tak malaikat. Kata boleh dulu. Tapi kita Gusti Rasul. Lah, jangan wahai malaikat. Berarti diokibah. Pagi saya bersekok bola kalau orang akan datang dan masuk Islam. Nah, disinilah kemudian dinginnya dakwah baginda Rasul, sejuknya dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang belum pernah baginda Rasul meminta kepada Allah dengan cara yang begini. Kenapa hakikatnya sejarah berpara bi bertolak beri Allah Taala, inilah yang kemudian disebut sebagai syafaatul uzma yang dikhususkan untuk baginda Rasul dan tidak kepada nabi-nabi yang lain. Karena apa? Nabi Nuh sudah menggunakan. Nabi Nuh dia marah. Bertolak umat tak bisa masalah. Kenapa Nabi? Rabbi la tadar fil ardh minal kafirin dayyar. Empor dia Allah kafir tak ada yang kafir. Nabi Nuh, Allah sampai pergaulan Nabi Musa Rasul, Nabi Nuh sampai kapan Nabi? Bagaimana tak ada? Kekafiran Nabi pun mereka kafir. Setiap para nabi sudah menggunakan doa-doa mereka, sehingga ketika sampai kepada Allah suatu ketika untuk meminta kepada Allah syafaat, mereka tidak bisa mengatakan. Mereka hanya punya satu yang mereka miliki hanya untuk mereka sendiri, tidak dengan orang lain. Makanya ketika sampai kepada baginda Rasul, akulah memberi syafaat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yang bilang tak pernah yang kuih Gusti Rasul dengan itu
pagi, yang gue untuk sampai bergaula, wabil khusus umat baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita syafaat baginda Rasulullah SAW. Tidak diharapkan kedua pandangan mata kita untuk melihat baginda Rasulullah SAW. Amin. Allahumma. Hadirin ayuhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa disampaikan di malam ini. Semoga kita bisa mengambil iktibar pelajaran dari apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul, bukan sebagai suatu pandangan yang buruk, akan tetapi sebuah hal yang indah yang telah diberikan oleh baginda Rasul yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi والمفسدين